Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustaz Dr. Imam Mahmudi MPDI selaku Ketua Yayasan Insan Cendekia. Yang saya hormati guru beserta staf Yayasan Insan Cendekia. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Pertama-tama, yang paling utama, tak lupa kita bacakan puja-puji serta syukur kita atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat bersama-sama menuntut ilmu di Yayasan Insan Cendekia ini. Salawat berada dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Imam Mujahid kita, Nabi terakhir kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di akhirat. Baiklah, berikutnya saya di sini akan menyampaikan taklim yang berjudul mengatasi minder. Mengatasi minder. Minder. Ya. Minder. Minder juga. Merasa diri lebih baik, lebih dari orang lain memang buruk. Namun ternyata merasa diri lebih diri rendah di hadapan orang lain pun tak kalah jeleknya. Ketika kita merasa diri hina, tak berharga di hadapan orang lain, maka itu tandanya kita telah mengidap sebuah penyakit, yaitu minder, alias rendah diri. Maha suci Allah yang telah menakdirkan kita hidup di dunia. Segala puji baginya yang telah mengizinkan kita untuk menghirup segarnya udara kehidupan bumi. Seorang amat mungkin menjadi bahan bagi kebencian orang-orang di sekitarnya. Ketika ia sombong, ia merasa dirinya lebih daripada orang lain. Ia sombong karena merasa lebih soleh, lebih pintar, dan perasaan tinggi hati lain. Merasa diri lebih dari orang lain memang buruk. Namun merasa rendah diri di hadapan orang lain tak kalah jelek. 40 menit. Ketika kita merasa diri lebih hina dan tak berharga di depan orang lain, maka itu bertanda kita telah dihinggap penyakit. Penyakit itu bernama minder, alias merasa diri rendah atau inferior. Sungguh rasa rendah diri akan menjadi sangat berharga andai kata dikhususkan hanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Maha Perkasa dan kita sungguh amat lemah. Pengetahuan Allah meliputi segenap yang ada, baik yang nampak, nyata maupun yang gaib. Sedang kita tak punya pengetahuan apapun kecuali sedikit saja. Pendek kata, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ia berkuasa menciptakan, berkuasa pula mematikan, sedangkan manusia, bahkan untuk sekedar ada di dunia ini pun tergantung sepenuhnya pada kebijaksanaan Sang Pemberi kehidupan. Jelaslah, kita sebenarnya tak punya arti. Oleh sebab itu, sudah semestinya kita merasa rendah di hadapan Allah. Namun, bagaimana kalau justru kita merasa rendah di hadapan orang lain? Inilah masalahnya. Tanda kita rendah diri atau minder misalnya ketika kita harus berkumpul dengan orang banyak, tiba-tiba kita dilanda kegalauan yang luar biasa. Hati terasa sempit, keluh, bercucuran. Jika kita diminta untuk melakukan sesuatu, segera menghindar, bukan karena permintaannya yang buruk, tapi perasaan kita mengatakan ini tak mampu, tak punya daya
Alhasil kita pun makin merana. Merasa diri betul-betul hina tanpa guna, makin menjauhi masyarakat, lebih senang terus-menerus menyendiri, hidup pun selalu senyap, sunyi, tiada. Tak jarang perilaku ini melahirkan beban yang teramat berat. Bahkan jika melekat dalam pribadi, maka akan melahirkan sebuah keinginan fatal menuju mati. Itulah bunuh diri. Minder, jelas kronis, memang sangat berbahaya dan kita semua memiliki potensi ke arah sana. Maka mari kita evaluasi diri sebelum minder, perlahan menggerogoti pribadi dan menghancurkan masa depan. Dunia televisi kini penuh dengan iklan yang mempropagandakan berbagai macam produk, terutama iklan produk untuk memperindah tubuh. Kita tidak bermaksud mempermasalahkan tampilan iklan-iklan, apalagi latar belakangnya, jenis produk yang ditawarkan serta honor yang diterima oleh bintang iklannya. Yang hendak kita cermati di sini ialah efek dari iklan-iklan itu yang membuat sebagian manusia merasa malu. Sebabnya hanya karena iklan-iklan tersebut menggambarkan sosok yang paripurna, terutama dari aspek fisikal. Sampai-sampai ada yang tak berani sekolah dan tak mau tampil di kampus. Tak kalah menarik, banyak yang akhirnya mengurung diri hingga kemunculan iklan produk tersebut yang dianggap sebagai pahlawan penyelamat. Begitu juga dari mimik-mimik yang diperlihatkan para bintang. Kita pun bisa memahami suatu kondisi bahwa ada orang yang merasa tersiksa dengan kondisi fisiknya. Misalnya badan terlalu pendek, kulit terlampau pekat, hidung kurang memikat, dan lain-lain. Bisa jadi inilah gambaran fisik-fisik dalam realita. Seringkali temui orang-orang yang minder dengan kondisi tubuhnya. Ia benci matanya sipit, ia muak dengan kakinya yang panjang, sebal rasanya melihat bibir yang terlampau tebal. Sampai-sampai meringis memandang alis yang terlampau tipis dan setumpuk perasaan yang tak nyaman atas apa yang ada. Merasa diri tak mampu itu wajar, sebab memang selain dianggap berani berlebihan, Allah juga menitipkan apa yang kita sebut kekurangan. Hal ini jelas termasuk dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 32, yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian dapat mempergunakan yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi hakikatnya kondisi atau keadaan tubuh kita adalah karunia dari Allah agar satu sama lain diantaranya bisa saling menggunakan. Sederhananya, kalau ada yang buta, maka akan ada orang yang bisa melihat yang bakal membacakan para tunanetra. Kisah-kisah untuk menjadi ada amal baik. Begitu pula karena ada orang yang lumpuh, maka manusia yang normal dapat mengabadikan dirinya untuk mengantarkan orang tersebut berpergian. Keberadaan orang-orang yang bertubuh tubuhnya pendek jelas akan memberikan pahala bagi orang yang bertubuh jangkung. Misalnya, orang yang tubuhnya jangkung ini mau membantu dengan suka hati mengambilkan buku-buku yang tidak terjangkau oleh orang-orang yang bertubuh pendek. Jadi merasa diri tidak mampu itu wajar. Yang tak wajar adalah ketika kita menyelesaikan menyesali dan tak dapat menikmati kehidupan karenanya. Bukankah dalam Al-Quran surat Al-Fatih ayat 4-6 Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, kemudian kami kembalikan ia ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Bagi mereka amal yang tak terputus-putus. Maka selayaknya kita jadikan apa yang ada pada tubuh ini bukan sebagai penghambat pergaulan serta tidak menjadi penghalang meraih prestasi. Kita jadikan dia jalan untuk mengerjakan amal-amal soleh, menunaikan pahala yang tak terputus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tak mampu melihat, misalnya sebetulnya Allah telah
terutama pandangan terhadap lawan jenis. Misalnya karena sungguh pandangan yang tak terjaga lambat laun bakal menimbulkan ketumpulan dalam berpikir. Jadi dalam hal ini orang yang dapat melihat bisa juga tak diuntungkan, yaitu ketika ia harus menahan pandangannya supaya hatinya terjaga dari pandangan yang mampu membuat hatinya itu terbakar. Adapun yang buta sudah terjaga pandangannya walaupun ia tidak dapat melihat keindahan warna-warni, namun pengetahuan yang tinggi tetap dapat ia capai. Karena jalan kebeningan hati dan kejernihan pikiran itu akan dimudahkan melalui terjaganya pandangan. Jadi bagaimanapun kondisi kita itu bukan pertanda kehinaan dan keterpurukan. Justru itulah jalan yang disediakan untuk menuju di bawah. Sekarang terserah kita jika masih minder, maka hidup akan menjadi susah. Tapi bila selalu mensyukuri segenap kondisi yang kita alami, maka apa yang tengah kita hadapi akan terasa amat menyenangkan. Tak sedikit orang yang merasa malu karena kondisi orang tuanya, malu karena kedua orang tuanya minim ilmu, malu karena keduanya tidak memiliki kehidupan yang wah. Seorang anak bisa jadi malu ketika ia memperkenalkan kedua ibu bapaknya hanya karena mereka bukan orang tua yang berada, atau malah karena pendidikan keduanya begitu rendah. Sampai-sampai ada kisah tentang seorang anak yang menyembunyikan orang tuanya malu karena pendidikan mereka yang rendah. Padahal karena dipikir orang tuanya yang membesarkan bahkan menyekolahkan anak tersebut hingga dapat diwisuda sebagai seorang sarjana suku. Rasa minder yang sangat menyedihkan. Ada lagi kejadian seorang anak yang tak berani mengembangkan diri hanya karena kondisi orang tuanya ala kadarnya. Dia tak minat berorganisasi, minder dengan anak pejabat, tak mau menggabung dengan remaja masjid hanya karena memiliki bapak mencuri. Misalnya, maka untuk mensikapi hal ini, contoh yang terbaik ialah melihat teladan kita, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayah beliau adalah seorang pembuat berhala. Allah pun benci kepadanya. Namun itu semua tak membuat Ibrahim putus asa lantas enggan mendekati Tuhannya. Sebaliknya, justru Ibrahim makin gigih mencari kebenaran, saking tak terputus-putus mengerjakan kebaikan. Ibrahim rela dipenggal dalam api oleh sang pemuja berhala. Sampai-sampai sekalipun ayahnya ahli maksiat, Ibrahim tetap mampu mencapai kedudukannya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim adalah kekasih. Demikian Allah mengujinya dan maafkan. Jadi sungguh tak ada alasan bagi kita untuk minder hanya karena keadaan orang tua kita. Apalagi orang tua miskin, segeralah berjuang meningkatkan kesejahteraan. Apabila ayah ibu miskin ilmu adalah kemuliaan bagi kita untuk membagi pengetahuan dengan cara yang terbaik dan penuh kebijakan. Dalam hal ini adalah tugas kita untuk membimbing, menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Kita gangit tangan mereka ke arah kebaikan, juga tak lupa mendoakan keduanya semoga Allah Subhanahu wa taala memberi mereka taufik dan hidayah. Jadi bagaimanapun kondisi dan keadaan orang tua kita, tidak ada gunanya merasa minder. Jadi kita tidak perlu merasa minder kalau orang tua kita minim ilmu atau tidak berkecukupan. Karena sesungguhnya orang tua kita lah yang membiayakan kita, yang menyekolahkan kita, yang mengurus kita. Terkadang kita saksikan ada orang merunduk-rundukkan badannya, tak berani mengangkat wajah disebabkan hartanya yang terbatas. Begitu sering kita dapati anak-anak sekolah yang selalu menyempit, tak mau bergabung dengan teman-temannya, alasannya sepele. Orang tuanya mempunyai harta yang pas-pasan. Dia kesukaannya hanya berjalan kaki, sementara teman-temannya pulang pergi selalu dijemput. Alangkah banyak buruh pabrik yang tidak mau bergaul dengan tetangga-tetangganya hanya karena perbedaan ekonomi atau sosial. Pikir guru-guru
hadirilah yang muncul minder. Akibatnya seperti yang dikatakan tadi. Jadi enggan bertemu, enggan bergaul, andai berjumpa merasa diri tak berarti, keringat lalu bercucuran, leher merunduk, tak berani bicara, serasa ingin melarikan diri. Minder karena harta sebetulnya wajar, sudah fitrah manusia untuk cinta pada harta. Namun menjadi tidak benar jika kita larut di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dari sana kita dapat mengambil pelajaran betapa bukan harta kekayaan yang menyebabkan seorang menjadi mulia. Bukankah banyak orang yang kaya namun di masyarakat ia terhina sebab kekayaan itu hasil korupsi. Misalnya tidakkah kita maklum bahwa kekayaan tak jarang membuat orang lain menjadi benci kepada kita, terutama bila dipakai untuk pamer. Sungguh kekayaan tidak menjamin kehidupan kita akan aman dan sentosa. Realitanya tak sedikit orang yang kaya meraya tidurnya gelisah karena memikirkan harta, takut dicuri maling, ibadahnya rusak karena khawatir kekurangan kekayaan bila tak dijaga terus-menerus. Dan rumah tangga hancur hanya karena berebut harta suami istri. Kemuliaan itu sesungguhnya ada saat kita bertakwa. Ketika kita berusaha keras, harus kita tanamkan dalam hati bahwa harta yang kita kejar itu jelas kehalalannya. Sementara itu, tak kalah kita memilikinya, telah tersedia bagian untuk membantu sesama. Bukankah Rasulullah SAW semenjak menjadi Nabi dan Rasul juga bukan orang kaya, istri-istrinya hidup amat sederhana. Tapi sejarah justru membuktikan bahwa beliau tak pernah minder bergaul dengan beberapa sahabatnya yang kaya-kaya, semacam Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang harta dan rupamu, namun Allah melihat pada hatimu. Jadi kita tidak perlu minder soal harta, karena Allah tidak memandang kita dari harta. Allah memandang kita dari hati. Mungkin suatu ketika kita merasa minder dengan pekerjaan yang kita geluti. Sebabnya bisa jadi karena kita hanya pegawai rendahan atau sebagai tukang bakso, tukang sapu, penari beca, pedagang asongan atau profesi lainnya yang kita anggap rendah. Biasanya kemudian kita jadi malu tampil di masyarakat. Tak mau bicara, enggan bertegur sapa bila ada pejabat lewat, sempurna hati menjadi tertawa merasa diri tak berharga. Sebetulnya tak ada pekerjaan yang hina di hadapan Allah selama pekerjaan itu bukan untuk bermaksiat kepadanya. Rasulullah SAW pembicaraan hidup kita bersabda, sungguh mencari kayu bakar itu lebih baik daripada menangis. Jadi esensinya kita akan tetap mulia selama bekerja kita adalah untuk kebaikan. Selama itu semua kita niatkan agar kita tak jadi beban bagi orang lain. Perkara apapun jenis pekerjaan yang ditekuni akhirnya tidak perlu kita usikan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memaklumi? Katakanlah, tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhan telah mengetahui siapa yang lebih benar. Jadi bukan jenis pekerjaan yang membuat kita mulia, namun apa yang ada di baliknya itulah yang mengangkat derajat kita dalam pandangan Allah. Sebagai perubahan satu, kita dapat mulia karena berjuang alas paman atau tempat yang kita sambut menjadi bersih. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, kebersihan itu adalah bagian yang tanda dari
Banyak yang tak tamat SMP pun ada yang tak diselesaikan, bahkan ada yang SD hanya sampai kelas 2. Biasanya ini yang menyebabkan kita merasa minder bila berhadapan dengan orang yang bertitel. Hati jadi getar sebab tak memiliki gelar. Malu rasanya bertemu dengan orang-orang yang berilmu. Maka bila ini menimpa kita, bisa jadi kita telah salah dalam memberi makna terhadap ilmu. Ilmu pada hakikatnya adalah sesuatu yang bisa membuat kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang sebenarnya ialah yang selalu mengantarkan kita mengenal keamanan, meraih cintanya. Kalaupun pengetahuan kita terbatas, akan menjadi berarti apabila kita menggunakannya untuk kebaikan yang nyaris tanpa batas. Jasa yang sederhana pun akhirnya akan menjadi penuh, maka bila dibaliknya tersimpan akhlak yang mulia. Alkisah ada seorang pengusaha asal Jepang yang begitu dicintai dan dihormati oleh para karyawan. Adakah dia seorang dengan gelar doktor atau berada gelar profesor? Ternyata tidak. Kenyataannya dia cuma lulus SD. Namun akhlaknya sungguh terpuji dan nyaris tanpa celah, sehingga perusahaannya bisa menjadi besar dan amat disegani. Ini berarti ketinggian pendidikan yang akan menentukan baik buruknya nilai kita. Tapi akhlaklah yang menentukan, akhlaklah yang terpuji akan menempatkan kita pada tempat yang tinggi di hati manusia, jauh melampaui ketinggian tingkat sekolah yang pernah kita temui. Alhasil wahai sahabat, sungguh sedikit pun tak ada alasan bagi kita untuk minder. Sebaliknya kita harus mempercayai diri, sebab melahirkan seorang dari dunia, melainkan telah ia berbekali dengan sekian kelebihan yang telah menjadi jalannya baginya untuk mencapai kemuliaan. Jadi kita tidak perlu minder soal sekolah kita, walaupun kita tidak punya gelar, kita tidak lulus SMP atau SMA atau tidak kuliah, kita tidak perlu minder, karena kita yang terpenting adalah akhlak, bukan gelar. Walau gelar kita dokter atau profesor, tapi akhlak kita minus, itu sama aja percuma. Coba Talita. Minder itu sama aja dengan apa? Dengan menganggap diri kita sendiri itu rendah. Ya. Coba Hafiz. Ilmu pada hakikatnya adalah apa Hafiz? Dia nulis tadi. Jangan kelas itu. Kalau nggak bisa sampingnya. Coba. Ilmu pada hakikatnya adalah
Coba sebelah kirinya. Iqbal. Jadi ilmu pada hakikatnya adalah sesuatu yang bisa membuat kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Iqbal seperti lagi. Bang, seperti lagi bang. Bang, seperti lagi itu. Ilmu pada hakikatnya apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu pada hakikatnya adalah sesuatu yang bisa membuat kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi Naskah? Apa pada Allah doang? Ya. Kenapa sesuatu yang dapat, yang bisa, yang dapat? Sesuatu yang dapat Oke, mengatakan kita pada Allah. Ya, oke. Coba belian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatnya dalam Al-Quran surat berapa? Tentang minder status sosial. Anas. Sudah. Surat apa? Allah mengingatkan dalam Al-Quran surat berapa tentang status sosial? Al-Kahfi. Fasya, Semuanya. Anak. Al-Quran surat berapa? Surat apa? Coba. Surat apa? Al-Muhammad ayat 13. Siapa nabi yang ayahnya Lah tahu. Azannya berapa, Bi?
Karena dapat membersihkan lingkungan telah bersih dan bersih dengan bersih. Hadisnya. Innallaha yuhibbul jamal. bukan Iya kan Allah. alhamdulillah Itu lain innallaha ma'as-sabirin. Bukan ini. Atau syatrul iman. Atau Coba ulangi ya tadi kata kita sebutin. atau syatrul itu sebagian dari iman. Baru dengar. Baiklah, buat menutup uraian ini, ada baiknya kita renungkan kesan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita yang itu tertera indah dan Allah. Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Jika kamu orang-orang yang beriman, Quran surat Ali Imran ayat 132. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, cukup ini saja yang dapat saya sampaikan. Unjur man qala wal tamzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Baiklah, jika saya ada salah, mohon dimaafkan kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya akhiri.